Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So guys, apa kabar kalian yang menonton video ini? Walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi guys, sebentar lagi, ada berapa jam lagi, kita akan menyaksikan penampilan pasukan Timnas Indonesia menentang Timnas Qatar. Ini adalah perlawanan peringkat Piala Asia U23. Nah, di sini saya lihat ada satu cabaran yang dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia apabila berlaga di kandang Qatar ya, bukan di kandang sendiri. Jadi biasanya saya lihat apabila berlaga di kandang sendiri, supporter ataupun ultras Garuda ini datang berbondong-bondong ke stadion ya, untuk memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia. Sekurang-kurangnya dengan kehadiran ultras Garuda ini dapatlah memberi suntikan dari segi semangat ya untuk pemain-pemain Timnas Indonesia ini untuk berjuang untuk meraih kemenangan. Tetapi pada malam ini Indonesia akan berlaga di kandang Qatar. Nah, bagaimana? Adakah di kandang Qatar ini juga mempunyai supporter dari Timnas Indonesia? Ini soalnya. Lagi satu guys, oleh kerana Piala Asia ini tidak masuk dalam kandang kalender FIFA, di situ saya lihat ada beberapa pemain andalan Timnas Indonesia yang tidak lagi dilepaskan ya oleh klub mereka masing-masing karena perlawanan Piala Asia ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Tetapi saya lihat Coach Sintayong dia lagi bijak, dia lagi kreatif ya membentuk tim itu menjadi yang lebih kuat. Jadi di sini ada satu video yang menarik untuk saya reaksi, yang mana dikatakan mereka seperti main di kandang sendiri. Ini Timnas Indonesia ini. Qatar, ini Timnas Qatar nih. Heran kok bisa supporter Indonesia ada di mana-mana. Nah, inilah kelebihan yang saya lihat pada Timnas Indonesia. Karena Indonesia kan negara besar dan jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa. Pastinya ramai warga Indonesia nih yang telah berhijrah ke serata dunia. Dan ketika Timnas Indonesia berlaga di Qatar, saya yakin dan percaya di situ juga ramai supporter Timnas Indonesia. Jadi, ayo sama-sama kita lihat bagaimana reaksi Qatar melihat supporter Timnas Indonesia ini beramai-ramai, berbondong-bondong datang memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia untuk perlawanan pada malam ini guys. Jadi, ayo kita saksikan klip video ini. Jom. Sebentar lagi ya, kita akan menyaksikan penampilan perdana pasukan Timnas Indonesia menentang Qatar. Ini perlawanan penampilan perdana dalam grup E. Timnas Indonesia menghadapi Qatar guys, tuan rumah. Timnas Indonesia U23 diketahui udah berada di Qatar buat melakoni Piala Asia U23. Piala Asia. Tentu saja banyak harapan tersemat di tim ini. Hal itu sejatinya sejalan dengan target dan tujuan untuk sebisa mungkin menembus semifinal dan masuk Olimpiade Paris. Meskipun berat, namun apapun masih bisa terjadi. Terlebih Timnas Indonesia bakal didukung oleh ribuan supporter yang ada di kan guys? Yap, salah satu keistimewaan Indonesia adalah dimanapun Timnas bermain, pasti akan selalu ada supporter di sana. Sesuatu yang bahkan membuat Qatar selaku tuan rumah terheran-heran karena dengan begini Indonesia berasa main di rumah sendiri. Ditambah kekuatan timnas yang banyak diisi oleh para pemain yang pernah dipanggil Coach Shin masuk tim senior, jelas Indonesia bagaimanapun sangat tidak bisa diremehkan dan berpotensi bakal menyulitkan tuan rumah di laga perdana. Nah, ini pada malam ini ada berapa jam lagi guys? Dan saya pun mengharapkan Timnas Indonesia akan menang pada malam ini ya. Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka di Piala Asia U23 dengan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April nanti. Tentu saja laga ini menjadi cukup krusial sekaligus berat karena ya di mana-mana laga perdana pasti selalu berjalan alot dan penuh dengan kehati-hatian. Emang sih di grup A ini Indonesia menjadi tim yang mungkin paling diremehkan, akan tetapi banyak faktor yang membuat skuad Garuda ini malah menjadi tim yang berpotensi mengejutkan. Yang mana salah satu faktornya jelas dukungan supporter. Saya juga ada rasa kerisauan ya, sebab ada beberapa pemain yang tidak
dapat hadir ya untuk perlawanan pada malam ini. Tetapi pada tanggal 17 pemain itu baru hadir ya. Dan sebahagian daripada pemain-pemain andalan untuk timnas Indonesia ini tidak dilepaskan karena kan ini Piala Asia bukan dalam kalender FIFA. Jadi itu satu kekhawatiran untuk timnas Indonesia. Tetapi yang menarik dari sini, apabila tidak ada pemain itu, yang menggantikan pemain tersebut adalah dukungan dari supporter timnas Indonesia itu. Itulah yang kita harapkan. Moga-moga dengan kehadiran supporter pada malam ini dapat memberi suntikan semangat untuk pasukan timnas Indonesia berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan. Jadi kita dengar bagaimana sampai heran ya ini Qatar ya, karena mereka melihat ini supporter timnas Indonesia nih ada di mana-mana. Jadi di Qatar lagi-lagi lah sebab dia tuan rumah kan guys. Mari kita saksikan. Woi, Qatar tuh guys bukan kaleng-kaleng. Tetapi tidak ada mustahil dalam perlawanan sepak bola. Sedang Vietnam pun 20 tahun ya bertahan timnas Indonesia akhirnya dikalahkan oleh timnas Indonesia. Ya, bukan rahasia lagi kalau supporter timnas Indonesia ini begitu militan dan ada di mana-mana. Begitu juga di Qatar. Ingat di Piala Asia level senior beberapa bulan lalu, ketika supporter timnas ini banyak mendapatkan sorotan karena emang seheboh itu. Mulai dari ada yang sholat di depan stadion, pasukan korpri, hingga dangdutan. Semua itu dilakukan agar para pemain timnas merasa sendiri dan selalu berpikir kalau dimanapun mereka main, pasti akan ada selalu fans yang senantiasa mendukung. Begitu pula di Piala Asia U23 ini. Mulai dari pendaratan dan lain sebagainya, timnas Indonesia ini beneran disambut bak pahlawan dan fans pun beneran banyak. Bahkan diketahui timnas lainnya pun gak seheboh ini. Itulah kenapa kata fanatik, namanya fanatik dengan militansi para warga Indonesia dalam mendukung timnasnya. Apalagi ini hanya level U23, tapi dukungannya beneran gak jauh beda sama yang level senior kemarin. Betul lah, sebab pemain-pemain U23 dan senior nih, ada yang label pemain senior bermain di U23 kan, dan ada U23 nih main di senior. Jadi hampir-hampir sama lah saya tengok untuk U23 nih. Lagipun dia punya coach sama, Sintayong juga dia punya pelatih. Jadi itu satu kekuatan bagi timnas Indonesia. Tapi pada malam ini saya tidak sabar guys. Saya pasti berada di depan television untuk memerhati, menyaksikan bagaimana penampilan timnas Indonesia U23 nih. Ini laga perdana guys. Perlawanan pertama dalam grup E. Jadi itu Indonesia tuh yang akan berlaga dengan Qatar. Yap, terlepas dari dukungan supporter yang meriah, dari sisi kekuatan, sebenarnya publik tanah air setidaknya masih bisa berharap banyak pada tim ini. Di luar dari hasil uji coba ketika melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, secara keseluruhan tim ini emang layak diperhitungkan. Hal itu tidak terlepas dari komposisi skuad yang ada, di mana meskipun berstatus sebagai tim termuda bersama Vietnam, namun semua juga tahu kalau kurang lebih separuh dari semua skuad yang dibawa punya pengalaman masuk timnas senior. Itulah guys, kenapa lihat nih. Kalau di sini untuk ini kan Indonesia 20.56, Vietnam 20.21. Sikit saja guys. Dia punya beza. Yang inilah Vietnam nih, musuh tradisi sebelum ini ya. 20 tahun penantian timnas Indonesia. Sebelum ini Vietnam sejak menang di kandang mereka. Akhirnya baru-baru ini timnas Indonesia telah mengalahkan Vietnam. Dua perlawanan itu menjadi satu kejutan ya oleh Vietnam, sebab selama ini mereka tidak pernah kalah oleh Indonesia. Tetapi baru-baru ini telah dikalahkan. Lepas tu sapu dua perlawanan itu dimenangi oleh timnas Indonesia. Jadi pada malam ini guys, harap-haraplah walaupun Qatar tuan rumah, timnas Indonesia moga-moga dapat melakukan yang terbaik seperti mana mereka lakukan terhadap Vietnam. Itu kita doakanlah pada malam ini. Tidak lama lagi guys, ada berapa jam lagi. Separuh dari semua skuad yang dibawa punya pengalaman masuk timnas senior. Itulah kenapa dari sisi pengalaman Indonesia punya modal itu. Apalagi ini mainnya juga di Qatar, sehingga pemain-pemain kunci macam Marcelino, Hernando, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Arhan, Rafael, hingga Witan misalnya. Ibaratnya mereka udah terbiasa dengan five. Siapa pemain-pemain pada malam ini ya? Secara tak langsung, ini juga menjadi poin plus bagi Indonesia U23. Ini pemain-pemain andalan nih guys. Kita tengoklah siapa-siapa pemain-pemain yang akan
berlaga nanti malam. Di satu sisi tentu saja kita juga nggak boleh menganggap laga melawan Qatar ini adalah laga yang mudah. Kendati Indonesia banyak diperkuat pemain yang udah matang di level senior. Sebab bagaimanapun sebagai tuan rumah, timnas Qatar U23 beneran punya target juara. Seperti apa yang dilakukan oleh timnas seniornya. Yap, sebagai informasi, meskipun menjadi tuan rumah, Qatar tidak diberi fasilitas istimewa di babak kualifikasi. Mereka tetap harus bersaing melalui serangkaian pertandingan untuk memastikan tempat di Piala Asia U23 2024. Nah, dalam babak kualifikasi grup B, Qatar secara luar biasa mampu menunjukkan dominasinya atas lawan-lawannya dengan total mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan. Mulai dari sukses mengatasi perlawanan Korea Selatan 2-0, lalu menghancurkan Myanmar 6-0, sampai kemudian menang tipis 1-0 melawan Kirgistan. Tentu saja performa mengesankan itu telah menunjukkan bahwa Qatar adalah lawan yang sangat tangguh buat Indonesia nanti. Apalagi dilansir dari Jawa Post, pihak timnas Qatar U23 telah mengkonfirmasi kehadiran 3 pemain berpengalaman di Liga Spanyol untuk memperkuat skuad mereka di Piala Asia U23 2024. Yang mana ketiganya adalah Mubarak Sanan, Mohamed Khaled Hasan, dan Hasemi Al-Husain telah membuktikan kualitas mereka di klub kasta keempat Liga Spanyol, Sidi Calahorra. Jelas keberadaan mereka bersama pemain-pemain lain seperti misalnya Jasem Gaber Abdussalam dan Mustafa Masal yang juga berpengalaman main di timnas senior Qatar dan turut bergabung di skuad yang jadi juara Piala Asia kemarin. Tentu saja akan menambah daya gempur Qatar di turnamen ini. Kehadiran mereka kemungkinan menjadi ancaman serius bagi siapapun lawannya termaksud Indonesia. Oh, itu ya. Jadi bermakna di sini Qatar pun dia ada juga penampilan-penampilan baru ya dalam timnas U23 nih. Tapi bagi saya timnas Indonesia kebelakangan ini ya ramai pemain-pemain yang sebelum ini tidak ada dalam timnas Indonesia, tetapi kebelakangan ini ada pemain-pemain keturunan yang telah masuk dalam timnas Indonesia, gabung untuk membela timnas Indonesia seperti Nathan, Ivan dan juga Rafael ya. Jadi ini ketiga-tiga ini adalah pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia U23 ini untuk Piala Asia nih. Jadi apabila melihat situasi yang berlaku sekarang ini, sungguh pun berlaga di kandang Qatar, saya lihat timnas Indonesia dia dapat dari kombinasi pemain-pemain itu, sebab kekuatan tu sudah terbentuk ya. Saya lihat oleh Sintayong pada timnas Indonesia, sebab timnas senior dan juga under 23 nih, kedua-dua nih coach Sintayong yang bentuk, coach Sintayong yang latih. Jadi dari segi dia punya taktik dan juga skill itu mungkin ada beberapa lah yang mungkin diubah, tetapi untuk menghadapi Qatar ini saya tidak rasa satu perkara yang sukar untuk timnas Indonesia, karena saya mengambil perkara yang telah berlaku sebelum ini, yaitu menentang timnas Vietnam. Ketika itu timnas Vietnam begitu yakin ya mereka boleh memenangi perlawanan menentang timnas Indonesia, tetapi akhirnya apa yang mereka perolehi, timnas Indonesia lebih mendominasi perlawanan tersebut dan kedua-dua perlawanan itu dimenangi oleh timnas Indonesia. Jadi begitu juga saya rasa dengan Qatar nih. Tapi apapun dalam perlawanan ini segalanya boleh berlaku ya, dan saya yakin dan pasti timnas Indonesia walaupun ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain, tetapi dengan kehadiran pemain-pemain yang lain ini, dia dapat juga membantu timnas Indonesia untuk menjadi satu tim yang dapat meraih kejayaan. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kalau dilihat di sini Qatar sampai heran ya, kok bisa supporter Indonesia ada di mana-mana? Memang timnas Indonesia memang begitu saya tengok, sehingga orang Inggris membuat buku khas karena teruja dengan supporter timnas Indonesia ini. Jadi semoga pada malam ini timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan dapat meraih kejayaan. Kita nantikan perlawanan sama-sama dan besok saya akan tengok dan saya akan reaksi dalam channel ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.